Sekarang kita masuk ke filsafat permainannya. Yang sangat terkenal teori dari Johan Huizinga dari Belanda. Beliau nulis buku judulnya Homo Ludens. Homo Ludens itu ya sama, Homo itu manusia, Ludens itu bermain. Jadi manusia sebagai makhluk yang bermain. Kalau minggu lalu Homo Ridens, manusia sebagai makhluk yang tertawa. Kenapa Huizinga nulis Homo Ludens? Karena dia melihat masyarakat hari ini itu awalnya dia lihat dunia infotainment. Terus dia melihat masyarakat kita hari ini itu society of spectacle, masyarakat tontonan. Ludic society, masyarakat permainan. Industri hiburan kan luar biasa, infotainment, digital games kan. Jadi di semua aspek hidupnya manusia, unsur permainannya sangat kelihatan. Makanya muncul istilah Homo Ludens. Apa-apa diatur permainan. Bahkan nanti belakangan muncul namanya Homo festivus. Homo festivus itu manusia itu makhluk yang suka pesta. Apa-apa dibikin pesta, dibikin hura-hura. Nanti ada orang tabrakan, kamu juga akan bikin hura-hura, di kerubung rame orang nonton. Yang nolong mungkin hanya 1-2. Ada bencana jadi tontonan. Ada manusia itu apa-apa jadi festivus. Gunung meletus, besok orang pada ke sana. Kenapa? Nonton gunung meletus. Itu festivus. Kita suka pesta pora, suka hura-hura. Nah, katanya Huizinga, manusia itu memang ciri eksistensialnya Ludens, melengkapi 2 ciri sebelumnya. Manusia kan dikenal ada Homo faber sama Homo sapien. Homo sapien berpikir, faber bekerja, Ludens bermain. Jadi hidup ini ya mikir, ya kerja, ya main. Thinking, working, playing. Tiga-tiganya harus ada biar lengkap. Nggak mikir bukan manusia. Nggak working ngapain jadi manusia. Nggak playing serius amat jadi manusia. Jadi 3 itu ya. Thinking, working, playing. Jadi kan itu rumus nanti. Jadi kamu bisa memedomani hari ini aku sudah mikir apa belum, sudah working apa belum, sudah playing apa belum. Jangan-jangan hari ini saya masih hanya playing saja Pak, workingnya belum. Saya sudah thinking Pak, tapi workingnya nanti. Nah itu silahkan kamu cermati dirimu. Katanya Huizinga, manusia itu ya working, ya thinking, ya playing. Itulah teori Homo Ludens. Hakikatnya apa? Itu hakikat kebenaran menurut Huizinga. Permainan, katanya Huizinga, dalam dunia manusia itu sebelum kebudayaan dan nanti menjiwai kebudayaan. Budaya yang dibangun oleh manusia, katanya Huizinga, semuanya berkarakter ludik. Ludik itu permainan. Budaya itu kan hasil cipta rasa karsanya manusia. Pasti ada ludiknya, ada permainannya. Apa? Semuanya. Bangku ini, flash disk ini, laptop, mikrofon, itu kan ada karyanya manusia semua. Nuansa permainannya kan kelihatan. Kenapa panjangnya dibikin sekian, kemudian aturan mainnya bagaimana, kok ini besar sekali, yang ini nggak dibikin besar juga. Itu pasti ada logika-logika imajinatifnya, logika permainannya. Masyarakat bikin budaya apa, itu kan ada unsur playingnya. Tinggal berdoa saja di model macam-macam. Coba sekali-sekali kayak 2 minggu yang lalu, jenisnya doa, gayanya orang berdoa, pelembagaan doa, itu kan semuanya playing. Sebelum budaya lahir,
unsur playing ini mendahului. Ngaji ini kan ada unsur playingnya. Kita mulai jam 8 ya, nanti diakhiri jam 10. Parkirnya jangan di situ, diatur di sana. Itu kan, ini kan kita sedang play, sedang bermain. Emangnya kalau nggak jam 8 apa nggak bisa? Ya bisa. Tapi kan kita bikin aturan main. Kan kamu sering pakai istilah itu. Ada aturan mainnya. Itu berarti apa? Kita sebenarnya sedang bermain. Kuliah ada aturan mainnya loh. Nah, itu sebenarnya kalian di kampus juga sedang bermain. Itulah namanya homo ludens. Setiap produk budaya kita itu sifatnya ludik. Modelnya ada permainannya, ada cirinya. Permainan itu. Permainan bukan berarti tidak serius, tapi ada unsur ludiknya, ada unsur mainnya. Nah, unsurnya permainan itu secara umum dua. Sesuatu disebut permainan itu isinya dua, eros sama agon. Ini dua dewa Yunani. Eros itu dewa asmara, dewa cinta, bahasa Yunaninya Cupid, anaknya Afrodit yang nanti oleh ibunya disuruh jadi Afrodit ini wanita paling cantik kabarnya. Cuma terus ada saingannya namanya Psyche. Psyche ini banyak orang bilang lebih cantik dari Afrodit. Terus Afrodit merentah anaknya. Psyche ini dihukum saja, panah orang paling jelek, biar Psyche jatuh cinta sama orang paling jelek ini, biar Afrodit gak ada saingannya. Tapi terus waktu Eros mau mana, Psyche ini panahnya nyerempet dirinya sendiri. Akhirnya malah Eros yang jatuh cinta sama Psyche. Dan cerita selanjutnya kamu cari sendiri di film-film. Oh, nanti jadi ceramah cinta lagi nanti. Oke, yang kedua Agon. Kalau Agon ini memang dewa kontes, dewa perlombaan. Jadi tugasnya yang membuat orang semangat berkompetisi. Kalau kamu mulai males-malesan, tidak kompetitif, kamu perlu ngasih sajen dewa Agon. Itu kalau orang Yunani. Jadi, nah, permainan itu mix antara Agon sama Eros. Menyenangkan, membuat orang suka, cinta, nek basa Jawa ini demenake, plus Agon, semangat. Bermain itu kan gitu, kamu seneng dan semangat. Kok permainan tidak ada senengnya, tidak ada semangatnya, itu berarti belum permainan. Kamu pasti tidak suka rela menjalankannya. Jadi permainan itu harus ada unsur Eros sama Agon. Baru di situ ada ludik. Jadi Eros memberi warna kesukaan, kecintaan, kebebasan tanpa paksaan. Dan Agon memberi warna penuh perjuangan, semangat untuk menang. Jadi ini dua unsur permainan. Jenis permainan kalau ini Jos filsuf Belanda juga. Mimikri, Agon lagi pakai nama itu, Alea sama Illings. Jadi satu di antara empat. Mimikri itu pura-pura. Anak-anak lip sync, TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri, permainan yang imitasi, tidak serius, meniru. Tapi ya tidak harus ketika orang bermain ya serius di situ, tapi itu sebenarnya niru. Kayak nonton film itu kan ya serius. Kamu nonton film kalau menggunakan semangat, oh itu sebenarnya tidak asli Pak, kan tidak asik. Asiknya itu kamu anggap itu film itu beneran. Kalau kamu nonton film misalnya film-filmnya Marvel terus pakai logika,
Nggak masuk akal itu Pak. Ya nggak seru kamu nonton filmnya. Ada kalanya yang main harus imajinasi. Kenapa? Itu mimikri. Ya memang nggak asli wong itu memang main-main, tapi fantasi bermain di situ. Kayak anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuk lama pakai logika. Gitu kok beras itu pasir gitu loh. Nanti nggak jadi main, itu mimikri. Kalau yang kedua Akon tadi ya, pertandingan, perlombaan, kuis, kontes, idol itu Indonesian Idol, American Idol itu akon. Kemudian alea itu judi, lotre, tebakan, taruhan. Kalau kamu main ini nanti untung sekian, kalau kamu itu alea. Games with luck factor, untung-untungan. Sama kayak ada toko online itu, beli barang ini 1.000 saja terus kok 2 hari itu dan nggak pernah dapat. Itu alea namanya. Jadi orang mengadu untung, siapa tahu aku beruntung. Dan kita karena manusia punya insting bermain, dipancing itu kan kamu terus kepancing terus. Siapa tahu Pak, orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang ingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh Pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi ingin kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre, dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil, atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Siapa ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan. Namanya alea. Sopo ngerti untung. Di agama ada enggak Pak yang kayak gini? Ada. Kan kadang-kadang kamu misalnya mengejar yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Tapi kan kamu juga siapa tahu dapat terus kamu wiritan terus. Nah, itu semangat alea namanya. Akon aja enggak Pak? Ada. Dalam agama kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat sholatnya, lebih kuat puasanya. Ada. Mimikri ya ada. Wong kang soleh kumpulono, dekat sama orang-orang soleh biar bisa niru, itu mimikri. Permainan iling itu, kalau ini permainan yang adrenalin. Terjun payung atau terjun gedung bukan bunuh diri ya. Terjun gedung itu ya permainan. Roller coaster itu kan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya. Namanya ilings. Kalau zaman dulu mungkin termasuk tinju itu ilings kelas. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu itu namanya iling. Jenis-jenis permainan. Jadi ada 4: mimikri, akon, alea, sama iling. Ini katanya filosof Belanda. Oke, sekarang cirinya permainan. Yang pertama, permainan itu bebas, freedom. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib bermain. Wajib belajar ada, wajib bekerja ada, wajib lalu lintas ada, tapi wajib bermain tidak ada. Ayo, harus main kamu. Kalau nggak main nggak bisa orang dipaksa. Jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas. Jadi ciri pertama itu sukarela, sukacita, freedom from the principle of necessity and productivity.
Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam, kecuali main yang terus geser ke ranah sangat serius, jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. Aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang alam main kita bikin aja, kita sepakati hal yang baru, bisa disepakati ulang. Kamu main catur, kok ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang, sudah diganti aja potongannya sandal, ini raja pokoknya. Itu kan bisa permainan itu begitu. Kamu main bulu tangkis, raketnya ndak ada, ya sudahlah, ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis. Zaman kecil bisa begitu. Jadi bebas, ndak ada. Lu kok pakai entong, bid'ah itu ndak boleh, nggak bisa. Kalau dalam permainan santai aja, ndak apa-apa, karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real. Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi, paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. Itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan, dunia as if. Di situ tadi saya ilustrasikan ya, anak-anak main warung-warungan, pasir jadi beras, lumpur jadi kue, rumput jadi sayur, batu jadi buah. Ini kan not real. Jadi antara as is dengan as if. Jadi seolah-olah. Jadi itu bukan dunia nyata. Kayak sepak bola itu kan ya bukan, sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja, klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok bisa menang. Kok masih kalah lagi? Besok siapa tahu bisa menang. Punya permainan. Kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real. Tidak apa-apa. Sepak bola itu not real. Di situ saya ilustrasikan dunia as if itu misalnya tahun berapa itu waktu Yunani. Waktu Yunani menang sepak bola Piala Eropa, itu orang Yunani senangnya luar biasa. Pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi, supaya dewa bisa. Oh itu ngalah-ngalahi dewa, dipuja-puja, dipuji-puji kayak dewa. Nah, diperlakukan kayak dewa ini kan as if namanya. Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustadz siapa, mengidolakan tokoh siapa, itu kan kamu puja, kamu puji. Di HP-mu gambar dia di mana-mana tentang dia, itu as if. Suka drama Korea apa, kemudian kamu itu as if. Seolah-olah drama itu penting sekali buat hidupmu, itu as if. Telat satu seri saja kamu gondoknya luar biasa, itu as if. Not real, bukan ordinary life. Itulah cirinya permainan. Oke. Jadi katanya Walter Benjamin, kecenderungan untuk beralih dari as is ke dunia as if, itulah kecenderungan mimikri, kecenderungan meniru, membayangkan, menghayati apa yang kita rindukan seakan-akan sudah atau segera terjadi. Ketika mental kita ini berarti kita ada sedang di dunia permainan. Oke. Terus ciri yang ketiga, ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya. Kalau enggak nanti orang bingung. Aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat. Aturan ini mungkin tidak laku di ruang dan waktu yang lain. Untuk khutbah Jumat tidak bisa, malam Kamis gitu loh. Itu ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada
lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah, itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Ya kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. Yang kedua concentration, biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji, kamu bisa ngapain aja. Kalau sudah selesai ngaji jam 10 itu kan karena ini masih ngaji, konsentrasi ini masih fokus ke sini, itu concentration. Sepak bola juga begitu kan, 45 menit, 2 kali 45 menit, setelah itu ya bebas. Jadi meskipun bolanya sudah keluar, wasit itu nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola. Misalnya sudah period selesai, itu kan ruang dan waktunya selesai. Pemainnya megang bola nggak apa-apa, nggak ada yang teriak penalti, oh sudah bubar kok. Ya sudah nggak penalti lagi. Kenapa? Waktunya selesai. Itulah. Jadi itu concentration jadi pendukung. Yang ketiga protection, perlindungan. Jadi banyak permainan yang hanya bisa dilakukan di ruang dan waktunya, di luar itu jangan. Tinju misalnya, ya waktu tinju itu sudah selesai rondenya, di bawah jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. Nah, itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya, itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Maki-maki boleh, mungkin waktunya lomba debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu, itu mungkin kadang-kadang pandangan Anda salah, pandangan Anda kiri itu kan menjatuhkan, menjelekkan. Tapi ya memang lomba di ruang dan waktunya pas, tapi di luar itu tidak boleh. Kadang-kadang pelanggaran saja bisa dimaklumi. Kayak sepak bola itu harusnya nendang bolanya, kamu nendang dodone musuhnya misalnya, itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ciri yang ketiga itu ruang dan waktunya harus pas. Ciri yang keempat, rules of the game. Kalau ini pasti ada aturannya yang disepakati. Dalam rangka beautiful play, permainannya biar indah. Kadang-kadang untuk menegakkan aturan ada wasitnya. Yang enak kan kalau ada wasitnya. Wasitnya kalau keliru dia bisa ngeprint. Fungsi proteksi tadi dijalankan oleh wasitnya. Makanya kalian memasuki medan apa saja harus tahu rule of the game-nya. Ini aturannya gimana. Kalau kalian kuliah misalnya mahasiswa baru, itu kan ada ospeknya, ada sosialisasinya. Itu dalam rangka apa? Paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana? Oke, playing rules, ciri keempat. Ciri kelima, permainan itu autotelic. Autotelic itu self-purposeful. Self-purposeful itu manfaat paling besar seperti dijelaskan di depan tadi ada pada permainan itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar permainan. Jadi permainan itu hasilnya apa? Perasaan, pengalaman para pemainnya, bukan dampak medisnya. Misalnya kalau kamu ikut tinju, badanmu mesti kotak-kotak, atau itu kan dampak kesehatannya, bukan sosial, finansial. Kalau kamu jadi pemain sepak bola, kamu pasti kaya. Bukan itu sebenarnya intinya. Terdapat pada apa? Ludic experience. Ludic experience itu pengalaman permainannya. Ludic experience itu apa? Fluctuation, modulation of a stream of emotion and experience. Jadi arus emosi, gelombang emosi yang turun naik. Exhibition, challenge, competition, passion, enthusiasm, tension, effort, uncertainty, oscillation, variation of move, and counter move,
release, victory, glory. Ini kan kita rasakan dalam permainan. Terus gampang-gampang ini kalau kamu nonton sepak bola itu kan, kadang jengkel, kadang marah, kadang misuh, kadang teriak-teriak gembira, kadang. Permainan itu di situ nikmatnya. Kan tidak enak main kok sambil diam aja sambil ya sudah kan tidak seru. Yang seru itu ada teriaknya, ada excitednya, ada kecewanya karena keliru, ada itu seru. Jadi justru tujuannya permainan itu di situ. Kalau hidupmu adalah permainan, maka nikmati setiap naik turunnya gelombang permainan dalam hidupmu. Serunya di situ. Kadang-kadang ya tertawa karena kamu sukses, kadang-kadang ya nangis karena kamu sedih. Tapi ingat-ingatlah itu hanya acting. Mungkin besok castingmu ganti terus kamu senang, dikasih skenario baru yang menyenangkan terus kamu senang. Jadi autotelik, nikmatnya hidup justru dimerasakan macam-macam ini. Kalau hidupmu senang terus, enak terus, tidak ada gelombangnya juga tidak seru. Apalagi jelek terus, sumpah terus juga tidak seru. Kamu kurang cerdas melihat di mana sela-sela hidupmu ada sisi menyenangkannya, ada sisi susahnya. Kalau tidak percaya, kamu sekarang silahkan refleksikan hidupmu. Kamu bisa milih, oh hidupku yang bagian ini seneng Pak, saya harus ketawa, tapi bagian ini agak mulus saya Pak, saya agak sumpet, saya bagian ini pasti ada itunya. Nikmati semuanya. Senengnya, tidak senengnya, nikmatilah. Indahnya permainan di situ. Ya, kamu nonton film tokoh antagonis atau protagonis itu kan macam-macam. Kalau dia protagonis awalnya susah-susah, nanti begitu dia seneng filmnya selesai. Kalau dia antagonis seneng terus, begitu dia susah filmnya selesai. Kamu milih yang mana? Mungkin ada naik turunnya hidup ini. Nah itulah cirinya purposeful. Puncaknya apa? Ekstasi personal. Apakah ekstasi itu individual, hanya satu orang yang mengalami, atau kolektif sekelompok orang, atau massal sangat banyak orang, atau global semua orang? Saya sendiri yang senang hari ini Pak, boleh. Untuk kasus tertentu saya dan kelompok saya senang Pak karena menang kemarin, boleh. Pokoknya itu namanya ekstasi personal. Ketika dalam permainan kamu sukses. Jadi nikmati naik turunnya hidupmu dan purposefulnya permainan dalam kehidupanmu. Disitulah rahasia Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain. Terus kalau ini lebih dalam lagi membaca permainan dari Simon Sinek. Simon Sinek ini motivator, pengarang British American. Jadi dia melihat gayanya orang hidup. Kalau dari perspektif permainan ada dua gaya. Ada orang yang gayanya finite game, ada orang yang gayanya infinite game. Finite itu terbatas, infinite itu permainan yang tak terbatas. Jadi bedanya apa finite sama infinite? Kalau finite game yang terbatas tadi, orang bermain untuk segera menang. Gimana caranya? Apapun yang terjadi saya harus menang dengan cara apapun. Nah, itu finite game. Jadi berpikirnya gampang-gampangnya jangka pendek, tidak berpikir jauh ke depan. Itu orang yang bermain secara terbatas, hanya ingin sukses hari ini. Pokoknya saya harus dapat dia Pak, caranya apapun. Tidak bisa jalur verbal, ya jalur non formal. Tidak bisa ya jalur spiritual. Tidak bisa ya jalur. Pokoknya itu aja yang dalam pikiranmu biar segera kamu sukses. Ini orang yang gaya hidupnya finite, terbatas. Hanya penglihatannya hanya dibatasi oleh itu, tidak melihat ke depan.
Kebalikannya ada orang yang infinite game. Infinite game ini orang yang jangkauannya panjang. Iya sih, menang itu penting, tapi dia tidak segalanya. Dia ingin step by step menikmati prosesnya. Orientasinya ke depan dan panjang. Jadi hari ini kalah tidak apa-apa, yang penting saya belajar, besok lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ini orang yang ada dalam gaya infinite game. Jadi permainan yang tidak terbatas. Orang yang memainkan permainan tak terbatas akan bermain untuk bisa tetap bermain. Ia bermain untuk jangka panjang dengan aturan permainan yang terus berubah, tidak kaku. Tapi orang yang finite game, dia ingin pokoknya menang, dan setelah pertandingan selesai dianggap dia sudah sukses. Padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Jadi orang yang ikut permainan tak terbatas, gaya hidupnya bermain tapi bermain infinite, itu cirinya apa? Dia tidak rakus. Kadang menang, kadang kalah tidak apa-apa. Tidak ngejar ranking, tidak pusing siapa nomor 1, ranking pertama siapa, lulus cum laude tercepat terbaik siapa, peduli amat. Fokus utamanya apa? Aku berkembang lebih baik terus. Saingan utamanya, musuhnya biasanya siapa? Dirinya sendiri. Jadi orang yang orientasinya panjang itu berat memang, tapi dia akan jadi orang yang lebih baik terus menerus, dan musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ada nomor 2 yang finite, yang terbatas. Ini orangnya pingin cepat menang, ambisius, pingin jadi nomor 1, mengalahkan semua orang. Fokus utamanya orang lain untuk dikalahkan. Bahkan mereka bisa mengorbankan apapun, yang penting menang. Orang semacam ini musuhnya ya orang lain, tapi biasanya kesuksesannya jangka pendek. Jadi menang sekarang saja. Kenapa kesuksesannya jangka pendek? Karena sudah sangat banyak yang dikorbankan untuk kesuksesan yang ini, yang sekarang. Saya ada banyak teman yang seusia saya sudah penyakitnya panen macam-macam. Kenapa? Mungkin waktu mahasiswa dia sangat serius belajar, melekan tiap hari, ngejar target ini, target itu. Akhirnya apa? Fisiknya tidak diperhatikan. Pokoknya gawenane ngopi, melekan, ngerokok, kemudian kuno gitu, terus dengan begadang, dengan ritme yang sering, kemudian akhirnya apa? Usianya belum terlalu tua, penyakitnya macam-macam. Kayak saya ini watuk, pilek, itu kan biasa. Ini penyakitnya orang miskin nih. Iya, yang penyakit yang level puskesmas, pusing, keselio, masuk angin. Nah, kalau yang kelas-kelas tinggi tidak kuat bayar. Oke. Akhirnya apa? Modalnya banyak hilang di awal, tidak bisa jangka pak. Iya, dia sukses sekarang, tapi tidak lama. Tidak bisa menikmati. Kemarin tidak bisa makan enak karena tidak punya uang. Sekarang tidak bisa makan enak karena penyakit. Akhirnya sepanjang hayat tidak bisa makan enak. Strateginya keliru. Kenapa? Dia mengejar kemenangan jangka pendek, seolah-olah kalau hari ini kalah itu terus dunia kiamat. Seolah-olah kalau tidak lulus terbaik cum laude itu penglihatan jadi gelap. Iya, padahal kadang-kadang setelah lulus ijazah ya nganggur. Kerja yang dikerjakan apa, ijazahnya dibawa kemana? Oke, jadi maka latihanlah kalian punya stamina panjang untuk bertanding jangka panjang.
Ngapain sepak bola menang sekarang tapi kakinya patah terus nggak bisa main lagi. Yang penting sekarang harus menang. Kaki patah juga tidak apa-apa lah, jangan. Kalau kakimu patah tidak bisa tanding lagi, kamu hilang nanti. Ditelan oleh generasi baru yang lebih punya stamina panjang. Jadi itu katanya Simon Sinek. Nah, malam ini saya bawa beliau, filosof Indonesia, Bapak Profesor Driyarkara. Nanti cari tulisan beliau tentang ini di bukunya Filsafat Manusia. Filsafat Manusia itu kumpulan tulisannya. Ini sebenarnya semacam puisi, cuma saya tulis tak kumpulkan jadi satu begitu. Jadi kalimatnya unik kalau dibaca. Yang pertama, bermainlah dalam permainan, tapi jangan main-main. Hidup ini permainan, memang mau tidak mau kita harus bermain. Tapi jangan cuma main-main, seriuslah. Terus mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Susah ya. Main dengan sungguh-sungguh susah. Permainan jangan dipersungguh itu. Wong ini bermain kok, ngapain sampai kamu sebaper itu? Biasa aja lah wong ini permainan, tapi serius main. Itu maunya beliau Pak Driyarkara. Jadi ayo kita serius. Sepak bola ya, ayo sepak bola yang serius. Tapi nek kalah ya ndak senangis itu, ndak sesedih itu, biasa aja. Wong ya cuma permainan. Lomba ayo, saingan ayo. Kalau gagal ya ndak apa-apa, wong permainan. Itu namanya permainan, jangan dipersungguh. Terus kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya. Sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Ayo, bingung gue latihan jadi filosof ya gini kamu. Jadi kesungguhan permainan itu terletak dalam ketidaksungguhannya. Begitu kamu sungguh-sungguh bermain, menunjukkan berarti kamu sedang sangat tidak sungguh-sungguh. Iya. Sebagaimana permainan yang dipersungguh, dia tidak sungguh lagi. Jadi permainan yang dipersungguh itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh, bang, itu permainan. Semakin kamu bermain kan berarti semakin tidak sungguh-sungguh, meskipun kamunya sangat sungguh-sungguh. Semakin dalam kamu bermain, berarti semakin sungguh-sungguh kamu bermain, menunjukkan kamu semakin tidak sungguh-sungguh. Kok pikiran dewe ning kamar kok? Ya. Terus mainlah dengan eros, tapi jangan mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tapi jangan mau dipermainkan agon. Jadi dalam permainan kita yang main, jangan mau dipermainkan oleh permainan. Jadi jangan dibalik, kita yang dibikin susah oleh permainan. Permainan itu kita pengendalinya. Terus barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan dari permainan. Ayo, susah lagi kamu. Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan. Jadi nantinya akan kebalik, kamu yang dipermainkan oleh permainan. Kenapa? Permainannya kamu permainkan. Nah itu nanti ngapain kamu main-main dengan yang sudah main-main? Berarti kamu dipermainkan oleh permainan. Yo, khusus pokoknya diulang-ulang, diolak-walik gitu kamu tambah bingung. Oke. Bermainlah untuk bahagia, tapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Mempermainkan kebahagiaan berarti kamu tidak jadi bahagia. Jadi kebalik. Jadi bermainlah, targetnya bahagia.
Jangan mempermainkan kebahagiaan. Orang yang mempermainkan kebahagiaan itu menunjukkan dia belum bahagia. Itu silahkan kamu renungi nanti ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Itu filsafat permainan. Sebenarnya selain Homo ludens, ada teori teolog itu, filsafat ketuhanan, ada lagi namanya Deus Luden. Deus Luden itu Tuhan juga sebenarnya sedang bermain dengan kita. Tidak percaya, nanti ada teolog namanya Zalman. Dia tercerahkan ketika lihat anaknya main petak umpet. Dari anaknya main petak umpetnya dia sadar sebenarnya Tuhan itu sedang main petak umpet dengan kita. Kita kan disuruh mencari Tuhan, disuruh mengenal Tuhan, bukan? Tuhan itu kayak sedang sembunyi terus kita harus nyari. Padahal hakikatnya kan tidak. Kalau kayak anak kecil main petak umpet itu kan, ayo cariin aku. Padahal dia ada, bukan berarti dia hilang. Jadi kalau ada yang tanya, emangnya Tuhan hilang kok dicari? Enggak, Tuhan ini sedang bermain dengan kita. Kamu mau nyari enggak kalau Tuhan sembunyi? Itu Deus Luden. Sama nanti ada teori Deus Faber, ada teori kapan-kapan kalau filsafatmu sudah tinggi. Iya betul. Kalau masuk ke sini nanti kamu tambah bingung. Yang sekarang masih Homo ludens dulu, manusia sebagai makhluk yang bermain. Jadi mau tidak mau kita ini bermain. Agama memperbolehkan. Kalau Islam enggak cuma memperbolehkan, banyak ayat yang menyatakan dunia itu memang itu permainan. Saya bawa beberapa ayat. Misalnya surat Al-Hadid itu, I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Itulah kenapa manusia punya atribut Homo ludens, Homo ridens. Kenapa manusia bagian dari kehidupan dunia ini. Wazinatun, manusia itu suka berhias. Di luar manusia tidak ada. Watafahurum bainakum, bangga-bangganan. Ini agon tadi. Jadi saling membanggakan dirinya. Watakah turun fil amwal wal aulad. Ini sama. Banyak-banyakan harta, saling membanggakan banyak-banyakan anak. Banyak-banyakan anak itu maksudnya biasanya yang dibanggakan itu keturunannya. Kalau anak membanggakan orang tuanya itu konotasinya sama, takasur. Kama sali, ini ilustrasinya Al-Quran. Hidup di dunia ini yang permainan. Kenapa tadi disebut panggung sandiwara? Kamu tidak harus terlalu serius, meskipun mainnya juga harus serius. Karena hidup di dunia ini kama sali waisin jabal kufara nabaduhu summa yahiju fatarohu musfarran summa yakunu hutoma. Jadi seperti hois hujan jabal kufara nabatuhu, yang membuat, ingat-ingat ya, di situ kufar bukan artinya orang kafir ya. Kufar di situ artinya petani. Jadi tidak semua kata-kata kafir dalam Al-Quran itu artinya orang kafir, kufar. Jadi kamu tidak apa-apa, dasar kamu kafir, saya memang anaknya petani. Jadi ini kufar. Jadi seperti hujan yang membuat para petani takjub. Jabal kufar nabatuhu, karena dia bisa menumbuhkan tanaman. Sumaya hiju, kemudian tanaman itu layu. Fatarohu musfarron, kemudian engkau melihatnya warnanya jadi kuning. Sumaya kunu hutama, kemudian dia hancur. Hidup di dunia itu begitu. Tumbuh, layu, menguning, hancur. Ini kan permainan. Laibun walahun, meskipun manusia membanggakan itu.
Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat jangan lupa ada azab yang pedih dari Allah, tapi juga ada ampunan dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena ini drama, maka kamu mengalami senang atau sedih, tidak usah baper. Kalau tidak kamu tertipu, biasa saja. Gagal atau sukses biasa saja. Wong inilah ibun walahun. Kalau kamu kayak sepak bola itu kalah, ya besok main lagi. Cuma itu saja. Menang ya alhamdulillah syukuran, tapi besok ya main lagi. Jadi itulah laibun walahun. Makanya ayat Al-An'am itu wa mal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dunia jangan diambil baper, akhirat yang lebih penting. Fokusnya ke sana. Kata-kata terakhirnya afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Kalau pikiranmu panjang, kamu pasti ngerti bahwa dunia ini memang tidak layak untuk dianggap terlalu serius, bisa menipu. Dan jangan tegang-tegang, wong ini permainan. Makanya ada hadis itu yang saya lupa dulu di sesi apa saya sampaikan, ketika ada salah seorang sahabatnya Nabi yang galau. Jadi beliau ini galau karena namanya Hanzalah. Jadi di hadis itu kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'adzana fadzakarna. Kami bersama Rasulullah, terus Rasulullah memberi nasihat kami tentang neraka. Qala, katanya Hanzalah, summa ji'tu ilal bait. Terus aku pulang ke rumah. Fadhahabtu sibyan wala abtul mar'ah. Di rumah, habis di masjid dengar tentang neraka, rasanya ya Allah tobat. Begitu ke rumah, ketawa-ketawa lagi sama anak-anak, main lagi sama istri. Terus qala fakharajtu. Setelah itu aku keluar. Falako itu Abu Bakar, ketemu Abu Bakar. Fadzakar tu zalika lahu. Kusebutkan hal itu, gimana ya aku ini? Wong tadi sudah nangis-nangis di masjid, pulang kok ketawa-ketawa lagi, main-main lagi. Faqala, katanya Abu Bakar, wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Aku juga melakukan seperti kamu. Saya juga gitu, di masjid kayak tobat-tobat kayak aneh, tapi balik gitu lagi. Iya. Falakina Rasulullah. Terus kami bertemu menghadap pada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah nafaqo Hanzalah. Terus aku berkata, wahai Rasulullah, nafaqo Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik ya Rasulullah. Dia mengeluh karena jangan-jangan aku ini munafik ya. Katanya sudah tobat tapi masih diulang-ulang lagi. Faqala mahu. Katanya Rasulullah, ada apa? Hadas dulu fil hadis. Terus aku cerita situasiku. Faqala Abu Bakar, ditambahi sama Abu Bakar, wa ana fa'altu mithla ma fa'ala. Aku juga melakukan seperti yang dilakukan Hanzalah. Di masjid sudah nangis-nangis tobat, tapi begitu pulang ketemu anak-anak, ketemu istri, ya main-main lagi. Faqala, katanya Rasulullah, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, saatan. Nanti di hadis yang lain ini diulang oleh Rasulullah 3 kali. Jadi segalanya ada waktunya. Tidak apa-apa, tidak usah kamu galau merasa terus munafik. Walau kana takunu qulubukum kama takuna inda dzikri. Kalau hatimu bisa konsisten kayak di masjid, la safahatkum malaika. Malaikat akan datang nyalami kamu. Kalau kamu bisa gitu terus, malaikat itu teko wis hatta assalamualaikum fitorik. Nanti malaikat itu jalan-jalan, wah assalamualaikum Hanzalah, bisa gitu kalau kamu kayak gitu. Mbak, wong kita manusia, katanya Rasul. Mbak apa-apa. Ada waktu serius, ada waktu bermain. Jadi saatan. Cari di
Sahih Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, innal quluba idza kallat mallat wa idza mallat amiyat. Hati-hati yang terlalu serius, yang hidupnya tidak pernah senyum. Sesungguhnya hati itu apabila dia capek, dia jenuh. Apabila dia jenuh, maka dia buta. Jadi jangan terlalu dibuat capek. Harus ada fase istirahatnya. Kalau tidak, nanti malah tidak bisa dipakai batinmu karena buta. Jadi tidak apa-apa. Ada dimensi main-main dalam kehidupan kita untuk istirahat, katarsis, biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius. Oke, kalau ini Imam Ghazali. Imam Ghazali juga nyuruh khususnya bagi ini dalam Ihya, harusnya seyogyanya. Jadi mungkin karena ini di Jogja saya tulis seyogyanya. Iya. Ya nanti kalau neng Solo sesolonya nanti. Si guru katanya ustadz itu harusnya apa? Mempersilahkan murid untuk bermain setelah usai dari pelajarannya. Bermain dengan permainan yang indah yang mengistirahatkan dari lelahnya bangku pelajaran. Sekiranya tidak lelah dalam bermain, tapi jangan sampai kelelahan gara-gara bermain. Tapi ada istirahat bermainnya. Apabila si guru melarang si anak bermain dan memforsir untuk selalu belajar, sekarang kan banyak anak-anak dipaksa macam-macam. Kalau berangkat sekolah itu kayak tentara mau perang itu, perang selai beratnya luar biasa, bukunya berapa itu kan. Nanti habis sekolah masih ada les, habis les nanti sorenya ngaji, malamnya disuruh tahfidz. Diforsir untuk belajar katanya Imam Ghazali, maka justru akan mematikan hatinya, membatalkan kecerdasannya, bahkan mengajarkannya untuk berlaku curang. Karena anak ini dibebani target macam-macam, kadang-kadang dia ingin jalan bebas, yang penting targetnya terpenuhi. Sehingga akhirnya kita kerja dua kali untuk cari cara keluar dari problem ini. Makanya katanya Imam Ghazali, nanti yang para pendidik, anak-anakmu, muridmu itu jangan diforsir untuk belajar. Ada mainnya juga, tidak apa-apa. Oke, terus kalau ini Josh Bennett, we don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. Jadi yang ingin awet muda, sering-seringlah playing, bermain, menikmati hidupmu. Itu jalannya kamu awet muda. Bukan berarti Pak saya sudah tua, sudah gak layak bermain. Kebalik katanya ketika kamu berhenti bermain, kamu akan jadi tua. Kalau kamu sudah sangat serius hidupmu, nanti ketemu apa-apa dinasehati. Hidup ini rasanya ya wis jadi tua, berarti sudah akhirnya kamu tidak bermain lagi. Jadi we grow old karena kita stop playing, kita berhenti bermain. Ya sudah, wis tua berarti tidak layak lagi diajak main. Sudah tidak enak lagi diajak jalan-jalan, tidak enak lagi diajak, berarti kamu sudah tua. Untuk tidak tua apa? Keep playing, nikmati hidupmu, bermain terus, acting terus. Kalau ini panggung sandiwara, ya bermain yang bagus terus, biar tidak dikasih peran pemain pembantu. Yang sudah tua itu kan pemeran pembantu. Kalau sudah masalahnya sudah ruwet, itu baru yang tua datang ngasih nasihat. Atau yang tua bagian belakangan, bagian yang ditabrak terus masuk rumah sakit, anaknya sadar. Itu tugasnya orang tua itu. Jadi grow up. Kalau kamu tidak playing, itu katanya. Ini juga quote, body heals with play, the mind heals with laughter, and the spirit heals with joy. Tubuhmu itu, jasmanimu itu, dia sehat karena bermain. Pikiranmu sehat karena kamu tertawa. Dan spiritmu, semangatmu
penuh, sehat, karena kamu gembira. Jadi hiduplah dengan playing, dengan laughter, dengan joy. Hidup yang gembira, yang banyak tawa dalam permainan. Jangan khawatir, Pak, apa ada manfaatnya permainan? Pak, ada banyak. Anak kecil itu kan hidupnya yang coklat itu yang kanan. Anak kecil itu kan isinya hidup itu kan playing. Tapi di balik playing ada creating, ada growing, ada exploring, ada laughing, ada dreaming. Ini unsur yang kita butuhkan dalam hidup. Ini dimiliki anak-anak, tapi biasanya kalau sudah tua ini hilang. Playing, creating, growing, exploring, laughing, dreaming. Ingat-ingat ini. Ada enggak komponen ini dalam hidupmu? Kalau ada, kamu akan awet muda, hidupmu kreatif dan menyenangkan, kayak anak kecil. Anak kecil itu kan bahagia terus, gegeran sebentar bahagia lagi. Ada masalah apa saja dia masih bisa senang-senang bahagia. Jadi playing, creating, growing, exploring, laughing, dreaming. Bermain, menciptakan, tumbuh, mengeksplorasi, ingin tahu, tertawa dan bermimpi. Orang tua itu kelemahannya biasanya kan tidak punya mimpi sudah. Hidupnya sudah selesai. Mimpinya diberikan pada anaknya. Terus anaknya juga nanti diberikan lagi pada anaknya. Jadi terus imbal-imbalan mimpi sampai 7 turunan. Tidak ada yang terwujud. Jadi lakukan ini, maka hidup kita akan joy, akan bahagia, gembira. Terus kalau bisa di sini, ini Al-Mataimbi yang dulu kita bahas di filsafat sejarah. The supreme accomplishment is to blur the line between work and play. Kalau kita bisa memadukan antara kerja dan permainan, oh itu sudah puncaknya pencapaian. Kerja itu jadinya tidak berat. Jadi kerja itu jadinya menyenangkan. Maka jadikanlah pekerjaanmu sebagai berkarakter playing yang menyenangkan. Apakah itu kuliah, apakah itu kerja, jadi apa saja. Kalau enggak ya kerja dan playing ya jalan tapi sendiri-sendiri. Jadi kerja rasanya berat sekali, nek playing tetap dia menyenangkan. Cuma kalau kamu bisa mengintegrasikan work and play, katanya Ahmad Toynbee, itulah supreme accomplishment, pencapaian puncak. Jadi seneng nggarap skripsi, nggarap tesis kalau itu punya kategori playing, menyenangkan. Kalau kamu dikejar-kejar kok terus stres terus gara-gara itu, berarti dia masih work, nggak ada unsur play-nya. Tambahi unsur play, nanti kamu akan senang.